Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Putri Kardiansyah dengan nomor NPM 2422011086. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu dengan menggambar dan menjelaskan fungsi-fungsi dari peta buta. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari peta buta. Yang pertama ada vesikopinositotik. Apa sih vesikopinositotik itu? Vesikopinositotik adalah suatu ruangan dikelilingi membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke sel hewan. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang terikat membran dan mengandung enzim pencernaan. Yang ketiga ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi berfungsi untuk bermigrasi dan bergabung dengan membran sel, memompa protein penting keluar dari sel untuk digunakan oleh seluruh tubuh. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang merupakan organel kecil dan bulat yang berfungsi untuk membuat protein tersebut. Yang kelima ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam banyak proses metabolisme. Ia mensintesis lipid, fosfolipid seperti pada membran plasma dan steroid. Yang keenam ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel sekaligus sebagai tugas utamanya. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria merupakan bagian integral dari fungsi seluler normal karena mereka bertanggung jawab untuk produksi energi pada eukariota, termasuk sintesis fosfolipid dan homeostatis kalsium, aktivasi apoptosis dan kematian sel. Yang kedelapan ada aparatur Golgi. Aparatur Golgi atau kompleks Golgi berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari retikulum endoplasma, diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya, yaitu lisosom, membran plasma atau sekresi. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang fungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus fungsinya atau inti sel adalah menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang ke-11 ada sentriol. Apa sih fungsi dari sentriol? Fungsi utama sentriol pada sel hewan adalah mendorong pembelahan sel. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus berfungsi untuk
menentukan bentuk sel dalam berbagai gerakan sel, termasuk beberapa bentuk pergerakan sel, transportasi organel intraseluler, dan pemisahan kromosom selama mitosis. Yang ke-13 yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi penting bagi tubuh, antara lain sebagai perantara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel, berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, memberi bentuk pada suatu sel. Yang ke-14 ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Ini adalah nama-nama dari peta buta. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya dan terima kasih.